ibadah kita, insya Allah dosa-dosa yang sebelumnya diampuni gitu. Nah, insya Allah malam Lailatul Qadar adalah impian semua umat ya. Jadi di bulan Ramadan setiap muslim sangat dianjurkan untuk fokus sepanjang malam untuk beribadah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, bertemu lagi dalam acara Rhapsody Ramadan Podcast Odoj DKI. Masih bersama beliau Ustadz Rigi. Ya, halo Ustadz. Salam. Alhamdulillah. Luar biasa Allah. Allahu Akbar. Dari yang sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana berbuat baik terhadap tetangga Ustadz di bulan Ramadan. Dan tak lupa ketika di awal kita biasanya udah semangat banget nih Ustaz, musim pada semangat untuk ke masjid, tetapi di tengah-tengah itu biasanya nggak ada ya, pada semangatnya pada mundur nih, dan di akhir semangat lagi Ustaz. Ini karena dikarenakan adanya Lailatul Qadar. Bagaimana Ustaz mendapat tentang Lailatul Qadar? Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul Qadar itu adalah malam yang paling mulia, ya, malam paling mulia, di mana malam Lailatul Qadar adalah puncak, ya, puncak dari ibadah bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya grafiknya kita sebelum bulan Ramadan seperti ini, kemudian awal Ramadan naik, nah kemudian puncaknya nanti di Lailatul Qadar gitu. Di mana dalam surat Al-Qadar ayat 3 ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, dan apa itu malam Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, di situ disebutkan lebih baik dari khairum min alfi syahr, bukan sama dengan 1000 bulan. Kalau 1000 bulan kita hitung ada 83,3 tahun. Ya. Nah, kalau 1000 bulan berarti 83,3 tahun atau sama dengan 30.000 hari, sama dengan 720.000 jam, ya. Bayangkan ketika kita beribadah, yang dimaksud sini tidak hanya ibadah sholat, akan tetapi ibadah yang kita lakukan selama satu hari. Dan sehari itu kan kita nggak sholat, nggak hanya sholat aja, ya kan? Ada sholat wajib, sholat sunat, kemudian saum, misalnya hari Senin kita saum sunnah, gitu kan? Nah, ibadah apa aja, misalnya kita tilawah 1 juz sehari atau 2 juz gitu kan. Itulah nanti yang akan dilipat gandakan, dikali lipat sebanyak 30.000 hari. Bahkan lebih, karena yang dijanjikan oleh Allah adalah lebih baik dari. Jadi tidak sama dengan 1000 bulan, lebih baik dari, karena kita nggak tahu lebih baiknya itu lebih baik berapa. Bisa jadi ya 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya, kita nggak tahu. Nah, pada malam Lailatul Qadar inilah malam yang terbaik untuk kita bermunajat kepada Allah, minta apapun, ya. Insya Allah ketika kita fokus di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan khusyuk ibadah kita, insya Allah dosa-dosa yang sebelumnya diampuni gitu. Insya Allah malam Lailatul Qadar adalah impian semua umat, ya. Jadi di bulan Ramadan setiap muslim sangat dianjurkan untuk fokus sepanjang malam untuk beribadah gitu, apalagi itikaf, ya, karena Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan kita tidak tahu malam yang mana, ya. Mudah-mudahan dengan kita tidak mengetahui, justru kita semakin termotivasi untuk beribadah terutama di 10 malam terakhir. Baik, Masya Allah, sungguh mulia banget keutamaan dari malam Lailatul Qadar ya Ustaz. Baik Ustaz, ingin tanya nih Ustaz, tips-tips bagaimana agar kita bisa mencapai ataupun maksimal, kan kadang-kadang kita malam terakhir itu ada down, karena kita nggak tahu bahwa ini Lailatul Qadar yang mana, ternyata pas Lailatul Qadar itu kita kesolat. Karena kita nggak ada rasa istiqomah ataupun kita nggak ada giroh semangat bahwa kita akan mendapatkannya. Bagaimana Ustaz? Jadi ini terkait dengan pola ibadah, ya, pola ibadah. Nah, sebelum Ramadan kita memang ibadahnya mungkin masih standar lah, ya, umum gitu. Nah, kemudian di bulan Ramadan kita saum dari pagi sampai maghrib, dan dari subuh sampai maghrib, kemudian dilanjut dengan sholat tarawih, kemudian sholat witir, ya, lanjut qiyamul lail.
Nah, itu kan pola ibadahnya berubah. Jadi bertahap. Kalau Rasulullah mencontohkan beliau ketika 20 hari di awal, beliau menyeimbangkan antara ibadah dengan tidur. Nah, ibadah dengan tidur. Jadi beliau mencontohkan bahwa tidak serta-merta kemudian kita fokus untuk ibadah kemudian terjaga sepanjang malam, tidak. Tapi Rasulullah mencontohkan bahwa di 20 malam pertama beliau ada tidurnya gitu dan cukup tidurnya. Nah, kemudian di 10 malam terakhir Rasulullah sangat sedikit tidurnya dibanding ibadah. Jadi fokus untuk ibadah. Nah, dengan perubahan pola tadi harapannya kita bisa lebih fokus dan stamina kita lebih fit untuk menggapai kemenangan. Tapi kan kadang-kadang kalau kebiasaan ya kita ibadah sholat malam di bulan Ramadan, kita bisa lihat nih saf di masjid ya. Saf di masjid awal bulan Ramadan penuh sampai teras, sampai kayaknya mau dibangun lagi di masjid gitu kan, harus ditambah di masjid 10 lantai gitu masjidnya gitu ya. Tapi setelah di pertengahan Ramadan ini kok jamaahnya udah berkurang gitu kan, tinggal yang tua-tua aja gitu kan. Jadi di akhir Ramadan alhamdulillah ada masjid yang bikin program itikaf gitu ya. Tapi tetap jumlah safnya udah semakin berkurang. Tapi minimal itu adalah semangat yang bisa kita contoh ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kenikmatan malam Lailatul Qadar insyaallah. Amin, masya Allah. Jadi seperti yang sudah beliau sampaikan bahwa kita harus menjaga bagaimana 30 hari itu kita harus memanage ya Ustaz ya. Bagaimana kita harus bahasanya apa? Kalau saya itu bahasanya berperang di 10 malam terakhir ya. Harus totalitas. Jangan sampai kita hanya berpikir bahwa saya hanya iktikaf di malam ganjilan, jangan seperti itu. Karena kita tidak tahu malam yang mana yang akan Allah terima dan malam yang mana yang akan Allah turunkan Lailatul Qadar untuk hambanya. Dan biasanya malam Lailatul Qadar itu jutaan malaikat turun ke bumi. Jutaan. Ya. Kemarin kan kita ngobrol tentang bagaimana kecepatan malaikat ke Sidratul Muntaha ya, atau ke Baitul Ma'mur ya. Nah, bagaimana ketika malam Lailatul Qadar itu jutaan malaikat turun ke bumi, dan bumi saking padat dan sesaknya gitu. Karena jutaan malaikat turun ke bumi. Walaupun kita sebagai manusia mungkin nggak tahu ya, tapi kalau di alamnya malaikat itu bumi itu penuh sekali dengan jutaan malaikat, dan mereka lah turun ya, malaikat dan Jibril turun untuk mengatur semua urusan gitu. Jadi ada yang minta doa, dicatat ke semua malaikat Jibril, catat, kemudian wah ini harus dikabulkan segala macam. Luar biasa banget ya. Semoga kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar nanti. Amin. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz sedikit ini. Kalau semuanya ini kan akhwat kan ada uzur gitu kan. Bagaimana, apakah mereka bisa tetap mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut? Iya. Jadi kalau akhwat yang berhalangan ya atau haid, malam Lailatul Qadar itu tidak diharuskan kita untuk itikaf di masjid. Bukan berarti bahwa yang tidak itikaf di masjid kemudian tidak mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Nah, ketika wanita yang berhalangan, dia tidak sholat, akan tetapi boleh untuk beribadah untuk misalnya tilawah Al-Quran ya, tapi tidak dengan mushaf ya, atau mungkin muratal ya. Karena yang namanya beribadah itu kan tidak hanya sholat, tapi banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan, misalnya sholawat gitu ya, dan banyak amalan-amalan yang bisa sepanjang malam Lailatul Qadar. Insya Allah Allah Maha Adil ya, akan melihat mana hambanya yang walaupun dalam keadaan berhalangan tapi tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan mendapatkan pahala yang sama. Baik, Masya Allah. Ternyata tidak membatasi ya, sebagaimana pepatah Arab nih, ma la yudraku qulub la yudraku qulub. Jika kita tidak bisa melakukan semuanya, minimal jangan tinggalkan semuanya. Jadi semuanya kita para akhwat nih terutama ya, teman-teman akhwat tidak bisa itikaf di masjid, tetapi tetap ibadah tidak dibatasi. Selagi niat kita untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah. Baik, Ustaz, boleh closing setelah ya, mendapatkan malam Lailatul Qadar sebetulnya impian semua muslim. Masalahnya adalah tidak semua orang tahu keistimewaan malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, tugas kita sebagai muslim yang tahu tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar itu mengajak
mengajak teman-teman kita yang belum tahu keistimewaan malam Lailatul Qadar, udah kita minta hanya satu malam aja, ya satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar atau 10 malam terakhir, tinggalkan semua urusan dunia, ya tinggalkan urusan dunia, kita fokus beribadah. Kalau misalnya teman-teman, oh saya ada profesi yang harus standby 24 jam ya, minimal mereka bisa hadir pada saat malam hari, hadir pada malam hari, kemudian bisa mungkin lanjut kerja lagi di siang hari ya. Tapi kalau bisa fokus itikaf selama 10 malam dan sia dari pagi sampai malam ya alhamdulillah. Kalau tidak ya minimal di malam kita bisa fokus gitu. Dan jangan sampai nanti kita tahu keistimewaan tapi enggak, teman-teman kita yang tidak tahu kita tidak kita ajak gitu. Nah itu insya Allah. Dan siapa yang mengajak kepada kebaikan, ketika yang diajak mengerjakan kebaikan tadi, kita akan mendapatkan pahala yang sama dari orang yang mengerjakan. Jadi kalau misalnya kita ajak teman-teman kita itikaf, ya sama kayak One Juz, kita ajak orang ngaji 1 juz, kita lagi tidur, dia lagi tilawah 1 juz, kita dapat pahala. Kita dapat pahala seperti pahalanya dari ngaji. Baik, Masya Allah. Dan seperti itu juga kita ngajak Qiyamul Lail terutama di malam Lailatul Qadar, insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala yang sama. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah kita bisa menerima ilmu yang sangat luar biasa nih dari kita pemateri Ustadz Riki. Baik, teman-teman semua, kita akan berlanjut di sesi 3 masih dalam podcast DKI Jakarta. Tetap jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.